Pak Hartono, kalau dilihat kan upaya keluarga untuk mengungkapkan misteri kematian David kan sudah sangat luar biasa ya. Upaya hukum sudah. Lalu upaya apa aja yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga? Kita masih menempuh lagi untuk mencari bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini saya berhasil diterima oleh Bapak Yusuf Kalla, dan Pak Yusuf Kalla juga berjanji akan membantu, dan juga pernah bertemu juga dengan Pak Prabowo ya. Kenapa nggak langsung Pak SBY aja presiden? Nah, masalahnya kita sudah lewat dari berbagai jalur ya, dan teman-teman juga udah masukin surat untuk ke Presiden SBY mau care masalah David gitu ya, mudah-mudahan bisa diterima keluarga untuk berdialog gitu ya. Jadi sampai sekarang belum diterima? Hingga kini belum ada. Mungkin Tapi Pak SBY lagi sibuk ya? Ya mungkin begitu. Iya. Ya, saya masih mengharapkan sih diterima oleh. Kalau ketemu presiden, apa yang mau Anda sampaikan? Ya pasti saya akan sampaikan minta bantuan dari presiden sebagai kepala negara untuk menyampaikan sesuatu kepada pihak Singapura agar mau secara adil dan transparan dalam menangani kasus David. Baik, apa saja perjuangan yang sudah dilakukan oleh keluarga David? Ini dia cuplikannya. Selain berusaha mengungkap kebenaran kematian David melalui jalur hukum di pengadilan Singapura, keluarga David juga menempuh sejumlah cara lainnya. Mulai dari penggalangan dukungan lewat berbagai media massa, cetak dan elektronik, media online, dari blog, mailing list, dan situs pertemanan, hingga melakukan malam renungan di bundaran Hotel Indonesia, serta aksi damai di depan Kedutaan Besar Singapura. Masih ada sejumlah jalur lain yang ditempuh keluarga David Hartanto. Misalnya, melakukan upaya mendapatkan dukungan politik ke Wakil Presiden Yusuf Kalla dan Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Turut berduka cita, turut bela sungkawa, dan nanti apa yang diharapkan, apa yang bisa kita buat, kita ingin peran serta, ya, ingin berbuat. Kita kehilangan memang, karena memang beliau itu, anak ini adalah anak yang sangat brilian. Ya. Pertama, semua warga kita, warga Indonesia yang mendapat masalah di luar negeri, tentu sangat penting untuk kita lindungi. Tentu apalagi David, mahasiswa yang berprestasi, yang kematiannya tentu harus betul-betul diselidiki dengan betul permasalahannya, karena saya minta duta besar kita di situ, minta kepada kepolisian untuk memeriksa dan membantu pengadilannya agar mendapat suatu pelaksanaan pengadilan yang adil. Akankah sejumlah cara selain jalur hukum ini akan efektif dalam perjuangan membongkar misteri kematian David Hartanto? Baik, di sini ada Menara Hutasoid ya. Nara, apa yang dilakukan oleh pihak Anda, mewakili OC Kaligis Associate, dalam upaya untuk membantu keluarga David dalam jalur hukum? Ya, yang pertama kita sudah mencoba mengirim surat kepada Hakim Coroner's Court yang ada di sana. Itu bahwa menurut klien, kita kan masuknya juga sudah di tengah-tengah setelah hearing Coroner's Court itu, bahwa ada beberapa saksi yang sudah diajukan oleh keluarga tapi tidak diterima oleh Coroner's Court, di mana alasan mereka saksi-saksi tersebut tidak relevan dengan perkara ini. Dengan siapa saja saksi-saksi itu? Ada beberapa teman-teman David, itu ada 6 atau 7 orang. Surat kedua, kita mengajukan juga 3 saksi ahli dari Indonesia untuk dimajukan untuk diperiksa di Coroner's Court itu. Tapi alasan dari hakim itu bahwa saksi ahli yang kita ajukan itu sudah cukup dari Singapura saja, tidak harus yang dari Indonesia saja gitu loh. Kalau akhirnya pengadilan memutuskan bahwa
David bunuh diri, upaya hukum apa lagi yang bisa dilakukan? Satu-satunya kita bisa membuat laporan baru atau membuat adanya bukti-bukti baru. Itulah mengapa kita sangat dari awal menginginkan isi laptop itu gitu. Karena ada beberapa kejanggalan dari laptop kan bukan alat untuk membunuh. Laptop itu ya oke, kalau memang itu mau dijadiin barang bukti, kita berhak untuk mengcloning lah istilahnya. Mengcloning apa isi dari laptop itu, tetap Anda mengambil laptop itu, tapi kita mengetahui isi-isi laptop itu apa gitu. Baik, terima kasih Nara ya. Dan di sini ada Christovita Wiloto ya, yang juga menjadi tim advokasi untuk penggalangan dana dan publikasi. Nah, tujuan dari advokasi ini apa? Saya melihat kasus di sini, Singapura itu tidak pernah menduga sebelumnya bahwa orang tua David dan keluarga David itu bisa berjuang sekuat ini sampai sekarang. Dia pikir bahwa keluarga ini adalah keluarga biasa, seperti keluarga-keluarga lainnya, seperti keluarga yang kedua yang meninggal, yang ketiga mati, meninggal begitu saja, tidak akan pernah menuntut apa-apa. Saat ini mereka jadi kebohongan yang pertama ini membuat mereka menjadi lebih sulit. Mereka harus berbohong terus. Dan kebetulan ini sistem, jadi sudah konspirasi. Karena sebetulnya kalau kita lihat kesaksian dari Profesor Chan Kapuk sendiri, mereka mengatakan bahwa David itu meneliti satu proyek yang sebetulnya semacam puzzle. Jadi nampaknya ada beberapa anak pintar yang dikasih kerjaan-kerjaan tertentu yang sifatnya sangat strategis, tetapi mereka hanya mengerjakan satu proyek, satu bagian, satu komponen, Sistem sel gitu ya. sehingga itu akan digabungkan. Jadi Anda menduga yang lain juga ini tanda kutip dibunuh. Jadi kalau saya mau loncat langsung ke dalam konklusi ada simpel bahwa kebetulan apes. Si David meninggal di satu instalasi militer yang sangat strategis buat Singapura. Sehingga kasus ini mau tidak mau harus dijaga oleh Singapura. Iya, kebetulan David bagian dari itu ya, karena yang Kasusnya terjadi di situ. project officer dari China kalau nggak salah ya, yang Iya. sedang ada Karena di situ. sebetulnya semenjak tadi Pak Iwan sudah mengatakan bahwa Su Guaning, profesor dari NTU ini adalah memang ahli research intelligence defense dari Singapura. Semenjak dia menjadi rektor di sana, NTU ini sudah berubah fungsi menjadi pusat research intelligence. Dan dalam satu website yang saya tangkap, dia mengatakan beberapa tahun yang lalu bahwa dia encourage all students, dia menggerakkan semua mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang intelligence dan defense. Karena selain menguntungkan buat pemerintah, buat universitas, menguntungkan juga buat mahasiswa tersebut. Dia ambil kasih contoh. Baru-baru ini ada seorang mahasiswa yang menemukan sistem naval. Jadi peralatan perang naval. Dan anak ini mendapat ratusan juta US dollar. Ya, jadi kalau dari semua cerita Anda juga mau berkesimpulan bahwa David dibunuh? Ya, sangat jelas. Kita melakukan rekonstruksi di sana, kita melakukan proses, itu jelas sekali bahwa prosesnya tidak. Dan yang lucu, kalau kita semua hadir di persidangan seperti Pak Iwan tadi sebutkan, itu semua persidangan abal-abal. Jadi kalau orang menyampaikan kesaksian, itu tidak digali. Dan yang menarik adalah kita sangat kecewa dengan lawyer yang kita tunjuk. Ini lawyer one of the best di Singapura. Pada saat awal kita tunjuk, kita berikan semua data-data, dia berkata apa? Ini pasti dibunuh, dia bilang. Dia bilang rekonstruksi, dia pakai gambar segala macam. Ini leher pasti dicekek, gini. Begitu pertengahan sidang, dia bisa bilang, saya harus yakinkan seluruh keluarga ya, Anda siap mental bahwa ini sebetulnya bunuh diri. Dan satu lagi hal yang menarik bahwa tadi kan lihat ada gambar-gambar tentang demo di Kedutaan Besar. Itu lawyer bisa ngomong begitu kepada kami dan keluarga bahwa saya barusan ditelepon oleh Deplu Singapura, tolong keluarga stop demo di Indonesia. Bagaimana? Lawyer Anda ini? Iya, Sasinatan. Lawyer dari pihak keluarga ini? Sasinatan ditelepon oleh orang departemen luar negeri dari Singapura untuk stop demo di Indonesia. Itu kan berarti udah intervensi pemerintah. Dan pada awal-awal dia bilang, wah waktu kita sign kontrak pertama dengan Sasinatan bilang, baru saja saya bilang media tahu saya sudah ditelepon banyak orang dari pemerintah. Jadi siapapun lawyer yang kita ambil, ini akan mengalami kesulitan. Karena apa? Tidak ada lawyer luar negeri yang bisa beracara di sana, satu. Tetapi lawyer yang ada di sana sudah sulit untuk bergerak selama dia masih hidup di sana. Jadi kesimpulannya? Kesimpulannya harus dari politik yang turun. Harus pemerintah, SBY. Dan sampai sekarang nggak ada apa-apa. Kalau rekan-rekan sekalian ikut dalam perjuangan ini perjuangan merah putih gitu.
Ini bukan masalah David. David sudah meninggal. Dia tidak bisa hidup lagi. Tapi jutaan anak Indonesia akan sekolah ke luar negeri. Jutaan orang Indonesia akan bekerja sebagai TKW, TKI. Kalau satu orang pintar, cerdas dibunuh dengan cara seperti ini dan tidak ada dukungan sedikit pun dari negara, lantas apa jadinya kita? Baik, ya, terima kasih.